Kita semua pakai peta digital tiap hari kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa sih yang sebenarnya ngebangun dunia yang ada di ujung jari kita ini? Nah, hari ini kita bakal bongkar fondasi yang nggak kelihatan di balik setiap rute yang kalian ambil dan setiap lokasi yang kalian cari. Kelihatannya pertanyaan simpel ya, tapi jawabannya, wah, itu membuka pintu ke dunia data yang super kompleks, tapi juga super menarik. Ini bukan sulap loh, ini semua soal ilmu data spasial. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Jawaban singkatnya, yaitu tadi, data spasial. Gampangnya gini, data spasial itu adalah data apapun yang punya alamat di dunia nyata. Jadi setiap titik, setiap garis, atau area yang kalian lihat di peta itu, pada dasarnya cuma potongan informasi yang ditempelin koordinat geografis di bumi. Nah, ini poin kuncinya. Setiap objek di peta digital kalian itu punya dua bagian yang nggak bisa dipisahin. Pertama ada yang namanya geometri. Ini tuh bentuknya, entah itu titik lokasi, garis jalan, atau poligon sebuah gedung. Terus yang kedua ada atribut. Ini cerita di balik bentuk itu, informasi yang ngasih makna. Terus, gimana caranya komputer bisa ngegambar dunia kita pakai data-data ini? Gampangnya, ada dua metode utama. Semacam dua cetak biru dasar yang perlu kita ngerti. Nah, yang keren dari sini tuh analoginya. Coba lihat, data vektor itu diibaratkan kayak cetak biru arsitek. Presisi banget, garisnya jelas, batasnya tegas. Cocok buat objek-objek yang terpisah. Kalau data raster, itu lebih mirip foto, gabungan dari ribuan piksel kecil yang ngebentuk satu gambar utuh yang nyambung. Oke, kita pecah lagi ya. Vektor itu paling pas buat ngegambarin objek-objek yang bisa kita tunjuk langsung. Misalnya jalan, gedung, atau batas provinsi. Nah, sebaliknya, raster itu jagonya buat ngegambarin fenomena yang nilainya terus berubah di setiap titik. Contohnya, suhu udara, ketinggian tanah, atau polusi. Kelihatan kan? Dua-duanya punya peran penting yang beda-beda. Oke, jadi kita udah tahu cara gambarnya. Sekarang kita geser sedikit. Gimana caranya kita ngasih cerita dan identitas ke bentuk-bentuk tadi? Coba dibayangin, ada satu garis di peta. Itu apa? Jalan tol, sungai, atau pipa gas di bawah tanah? Nah, tanpa atribut, kita nggak bakal tahu. Atribut inilah tabel informasi yang nempel di setiap bentuk. Isinya bisa nama jalan, batas kecepatan, atau bahkan jumlah penduduk. Inilah yang mengubah data mentah jadi informasi yang benar-benar berguna. Kalau atribut itu ceritanya, nah metadata ini ibarat KTP-nya si data. Serius, metadata ini ngasih tahu kita semua tentang asal-usul datanya, siapa yang bikin, kapan dibikinnya, seberapa akurat, dan gimana aturan main buat pakainya. Ini penting banget loh. Dan kutipan ini nunjukin dengan jelas banget kenapa metadata itu bukan cuma pelengkap, tapi sebuah keharusan. Tanpa metadata, kita itu kayak pakai data buta. Nggak bisa ngecek kualitasnya, nggak tahu bener apa enggak, dan bahkan bisa-bisa kita melanggar hukum. Kalau buat analisis yang serius, ini harga mati. Nah, ini nyambung ke poin kita berikutnya yang super penting. Di dunia data spasial, kualitas itu bukan sekedar pilihan. Kualitas itu segalanya. Kalian pasti pernah dengar prinsip ini. Sampah masuk, sampah keluar. Atau garbage in, garbage out. Coba bayangin deh, ada perusahaan logistik bikin rute pengiriman pakai data jalan yang udah 5 tahun nggak diupdate. Rute tercepat versi mereka bisa jadi malah ngarahin ke jalan yang sekarang udah satu arah atau bahkan ditutup total. Hasilnya, telat, boros bensin, dan pelanggan ngamuk. Analisis secanggih apapun jadi percuma kan? Ngomongin kualitas sering banget kaitannya sama skala. Dan ini agak unik loh, jadi dengerin baik-baik. Peta skala besar itu artinya nunjukin area yang kecil tapi dengan detail yang super tinggi. Kayak denah rumah kalian gitu. Sebaliknya, skala kecil itu buat area yang super luas kayak peta dunia, tapi ya jelas detailnya jauh lebih rendah. Nah, kalau buat data raster, istilahnya bukan skala, tapi resolusi. Resolusi tinggi itu artinya tiap pikselnya mewakili area yang lebih kecil di dunia nyata, jadi gambarnya lebih tajam. Tapi ya, ada harga yang harus dibayar. Detail lebih tinggi artinya ukuran filenya bisa bengkak berkali-kali lipat. Sekarang, coba kita pikirin dampaknya di dunia nyata. Bayangin, tim SAR pakai peta banjir. Kalau petanya resolusi rendah, mungkin satu kecamatan itu cuma kelihatan kayak satu kotak merah besar aja, terendam semua. Tapi, kalau petanya resolusi tinggi, bisa jadi kelihatan kalau di dalam kecamatan itu ada satu jalan atau satu sekolah yang posisinya lebih tinggi dan aman buat jadi posko evakuasi. Nah, di sini, beda resolusi itu bukan lagi soal teknis, tapi bisa jadi penentu antara evakuasi yang sukses dan kekacauan total. Ngeri kan? Oke, teorinya udah cukup banyak nih. Sekarang gimana kalau kita lihat gimana semua konsep ini dipakai dalam kerjaan sehari-hari seorang analis?
Nah, ini dia langkah-langkah pertama yang biasa dilakuin seorang analis pas dapat dataset baru. Pertama, datanya dimuat dulu. Terus, mereka lihat, ini vektor atau raster. Abis itu, mereka nyelam ke tabel atribut buat ngerti ceritanya. Dan yang paling penting, mereka cek KTP datanya, alias metadata, buat mastiin kualitas dan keandalannya sebelum analisis lebih jauh. Jadi, setelah kita lihat semua komponen ini, yuk kita tarik kesimpulan besarnya. Kenapa sih semua ini penting banget buat kita? Karena data-data inilah fondasi yang nggak kelihatan dari banyak banget keputusan penting di dunia modern. Kualitas data spasial itu nentuin seberapa jago kita ngerancang kota, ngerespon bencana, ngelola lingkungan, dan bahkan sesimpel nentuin di mana kedai kopi baru sebaiknya buka. Keputusan yang bagus itu selalu dimulai dari data yang bagus. Sesimpel itu. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kalian. Dengan bekal pengetahuan baru ini, pas kalian buka aplikasi peta lagi nanti, apa kalian bakal ngelihatnya dengan cara yang sama? Atau kalian bakal mulai ngelihat lapisan-lapisan data, keputusan, dan cerita yang selama ini tersembunyi di balik layar itu?